Halo sahabat Permata, perkenalkan saya Dr. Lina Ninitia, dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Permata Depok. Stunting adalah perawakan pendek pada anak yang disebabkan oleh malnutrisi atau infeksi yang sudah berlangsung lama. Perlu ditekankan di sini bahwa tidak semua anak berperawakan pendek adalah stunting, namun stunting sudah pasti berperawakan pendek. Karena perawakan pendek pada anak bukan hanya disebabkan oleh stunting, namun bisa juga disebabkan oleh penyebab lain, misalnya dari faktor genetik atau dari gangguan hormonal, misalnya adanya kekurangan hormon pertumbuhan. Seribu hari pertama kehidupan merupakan masa emas bagi seorang anak untuk mengejar pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, tentu dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satunya adalah nutrisi dan pemantauan tumbuh kembang. 1000 hari kehidupan dimulai dari awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Tentu saja, pencegahan stunting dapat dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Dari mulai awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan masa kritis seorang anak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Stunting dapat dicegah terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana mencegahnya? Seperti telah kita ketahui bahwa stunting disebabkan oleh malnutrisi dan infeksi yang berlangsung lama. Sebagian besar disebabkan karena masalah nutrisi. Maka untuk mencegahnya, kita harus meyakinkan bahwa nutrisi yang diberikan kepada anak itu sudah sesuai baik jumlah maupun kualitasnya. Bisa dimulai dari awal kehamilan. Jadi seorang ibu hamil harus mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan adekuat baik dari makronutrien seperti memakan makanan yang cukup mengandung karbohidrat, protein, lemak, ataupun makanan yang cukup mengandung mikronutrien yaitu vitamin dan mineral yang bisa didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Intervensi nutrisi yang optimal pada 1000 hari pertama kehidupan, pada 6 bulan pertama, sangat direkomendasikan seorang bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, tentu saja dengan pemantauan dan memastikan kenaikan berat badannya cukup dengan ASI eksklusif. Kemudian fase berikutnya, usia 6 bulan sampai 12 bulan, ASI sudah tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak sehingga membutuhkan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita kenal dengan empasi. Seorang anak dinyatakan stunting harus diplot ke dalam kurva pertumbuhan. Kita menyebutkan stunting jika pada grafik tinggi badan seorang anak berada di bawah persentil 3 atau di bawah Z-score min 2 standar deviasi. Namun kita bisa curiga jika terdapat tanda dan gejala berikut seorang anak mengalami stunting. Yang pasti adalah anaknya terlihat lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya atau teman sepermainannya. Yang kedua, anak terlihat kurus karena stunting berkaitan dengan gangguan nutrisi. Jika seorang anak sudah dinyatakan stunting oleh profesional, maka kita tetap dapat melakukan tata laksana stunting. Yang pertama adalah perbaikan nutrisi. Jika kita mendapatkan anak stunting dan nutrisinya masih kurang cukup, maka kita memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki nutrisinya. Yang kedua, kita harus mencari apakah ada infeksi yang berlangsung lama. Jika ada, maka kita dapat mengatasi infeksi tersebut. Yang ketiga, tentunya kita tetap menjaga sanitasi dan higienitas lingkungan sekitar. Dan yang paling penting adalah mengedukasi ibu atau caregiver dari anak tersebut mengenai stunting dan mengenai sanitasi, higienitas, dan bagaimana asupan nutrisi yang sebaiknya diberikan pada anak tersebut. Dampak anak terkena stunting antara lain adalah gangguan kognisi, gangguan kecerdasan yang pada ujungnya dalam jangka panjang akan menurunkan tingkat produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup sumber daya manusia pada masa dewasa.
Hal ini menyebabkan stunting merupakan masalah yang serius bagi Indonesia karena angka kejadian stunting menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 yaitu 30%. Angka ini cukup tinggi, oleh karena itu kita harus sangat-sangat peduli pada masalah stunting pada anak.